Saya kasih nomor HP itu waktu dia jumpa sama saya itu kebetulan saya sama orang tua saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PEHTEM dimanapun Anda berada, hari ini Kamis 19 November 2020 kita hadir kembali. Acara PEHTEM hari ini kami menghadirkan owner Indian Coffee House dengan tema geliat bisnis kuliner India di tengah Covid. Di sini kita menghadirkan langsung ownernya, Ibu Sauda Bulkismi. Seperti biasa, PEHTEM berbicara banyak tentang ekonomi, politik, tapi lebih kental kita membahas terkait politik. Tapi hari ini kita berbeda. Hari ini kita menghadir tentang kuliner. Untuk selengkapnya kita bincang-bincang terus ini sama Sauda Bulkismi. Katanya nama kerennya Amy. Kita panggil Kak Amy aja. Ini suaminya ini orang India. Untuk lebih dekat kita tahu bagaimana beliau bisa bertemu berdua hingga pulang ke Aceh. Yuk kita coba untuk berbicara langsung Kak Amy. Assalamualaikum Kak Amy. Waalaikumsalam. Ini ownernya yang mana nih sih? Kakak ya, Kak Amy. Kak, berapa lama Kak sudah membuka coffee ini di Pango Banda Aceh? Udah 1 tahun 3 bulan. 1 tahun 3 bulan ya. Berarti jauh sebelum pandemi ini sudah ada ya? Iya. 5 bulan sebelum pandemi. Kalau boleh kami tahu nih, di kafe ini apa-apa aja menunya nih Kak? Kita khusus jual makanan khas India. Khas India ya? Dan Arab. Boleh disebutkan apa-apa aja menunya nih Kak? Banyak menu yang kita jual seperti misalnya biryani dengan berbagai macam khas biryani ya dari daerah masing-masing. Iya. Terus kita jual juga yang bestnya di sana teh bakar. Sate bakar. Teh bakar. Teh bakar. Teh bakar khas India, namanya tandoori chai. Udah gitu kita juga jual kayak porata atau yang banyak dikenal orang di sini canai. 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 Dimakan dengan kari, ada juga porata sandwich atau porata yang manis-manis gitu. Kita juga banyak yang kita jual di sana. Berarti ini kita menjual semua khas India ya? Khas India sama. Berarti pekerja ini dari India atau memang orang sini sudah mengerti masakan India ini? Kalau untuk pekerjaan sendiri kita di sini orang sini ya. Cuma kalau untuk yang masak ya saya sama suami gitu. Mas suami ya. Kita berapa cabang? Ada buka cabang kita? Kita kalau cabang gimana cuma buka yang kios kebab aja ya. Kios Kebab aja gitu. ya? Itu ada di Anak Galung. Di Anak Galung Aceh Besar ya? Aceh Besar ya. Berarti induknya kita di Jalan Ali Hashimi, Pango, Banda Aceh. Itu induknya. Iya. Berarti kios-kios itu berapa? Ada selain di Anak Galung ada tempat lain? Anak Galung dan Simpang Surabaya. Kami rencana seluruh Aceh. Ya, seluruh Aceh ya. Khas India, kebab, teh, yang macam-macam street food India. Iya. Nah, sama kios semua yang panipuri. Banyak orang suka panipuri, manisan-manisan itu. Itu semua seluruh Aceh, insyaallah. Tetap. Baik, berarti artinya setahun setengah sudah mendirikan kafe ini. Iya. Berarti dalam pandemi ini bagaimana? Ada penurunan omsetnya atau pengunjungnya itu bagaimana? Kalau penurunan omset ada ya, bukan kita aja, semua mungkin ya, kita aja. Terus kalau pengunjung juga berkurang juga ada, mungkin karena sekarang ini yang namanya apa lockdown ya atau lockdown. Jadi kan jaga jarak ya juga ya. Itu pasti ada, tidak sama seperti yang sebelum kita buka pertama kita buka itu lumayan kita dengar ramai. Cuma sekarang udah berkurang dari pengunjung, dari pendapatan juga kita udah berkurang gitu. Kalau dari segi pendapatan kira-kira berapa persen ada berkurang? Kalau persennya tapi tidak terlalu jauh ya? Tidak terlalu jauh. Cuma kalau untuk sekarang lagi ya udah mulai normal, tapi tidak seperti yang pertama gitu. Ya kalau kebab kan banyak orang walaupun di suasana sebelum pandemi tetap take away, aslinya ya, beli langsung pulang ya. Istilahnya. Jadi kita tidak ada ini ya. Baik, ini ngomong-ngomong ini kakak ini orang asli kita. Pemirsa, ini sebelum kita berbicara lebih jauh nih pemirsa. Ini Kak Sauda Bulkismi, panggilan kerennya Kak Amy, dan suami beliau Pak Somad
seperti nama kerennya salah satu ustadz kita di Indonesia yang populer sekarang, UAS, Ustadz Abdul Somad. Namun ini kita panggil aja Bang Somad, ya kan? Jadi Bang Somad ini orang asli India ini pemirsa. Sedangkan kakak ini orang kita, ini orang Aceh, Indonesia. Tapi untuk kita ketahui pemirsa bagaimana kakak ini sama abang ini bisa bertemu istilahnya kan hingga membuka pusat kuliner di Kota Banda Aceh, kita tanya langsung nih sama Kak Emi dan Bang Somad. Gimana nih Kak cerita ini? Bolehlah kita cerita sedikit kan kita bertemu hingga kita membangun sebuah bisnis kuliner ini. Boleh. Jadi kalau untuk pertama jumpa itu di Masjid Raya. Jadi beliau kan ke Aceh tuh. Iya. Nah, jadi yang namanya turis, kebanyakan turis ya datang ke sini kan ke Aceh ya. Ke Aceh ke Mesir Raya. Itu tujuannya. Nah, saya juga kebetulan tuh di sana. Di Masjid Raya. Itu kapan tuh? 2015 2015 ya. Desember akhir. 2015 Desember akhir kita jumpa di sana. Kebetulan beliau nanya tuh ke saya. Mau kemana ya? Ke daerah ke Kapal Apung ya. Oh, Kapal Apung yang di Punge. Iya. Di kesana. Nah, itu ya udahlah karena jadi saya cuma nolong aja sih, cuma nolong, ada itu tujuan lain, cuma nolong antar aja sana. Udah gitu udah sampai antar sana, cuma tanya ada media sosial atau apa gitu. Nah, kayak gitu saya bilang saya nggak ada media sosial, nggak pakai media sosial. Kayak gitu, bisa minta nomor HP aja gitu. Ya udah saya kasih nomor HP. Saya kasih nomor HP itu waktu dia jumpa sama saya itu kebetulan saya sama orang tua saya. Iya. Nah, sama orang tua saya. Udah gitu dia calling saya. Dia main ke rumah, di situ dia langsung to the point. Dia bilang dia pengen cari istri, bukan pacar. Istri. Kami nggak ada pacar. Nggak ada pacar? Ada orang suka langsung pergi ke rumah, tanya juga orang tua. Itu oke, insya Allah. Nggak ada pacar. Waktu itu Bang Somad pergi ke Aceh dalam rangka apa? Dalam rangka kunjungan atau? Karena di sini banyak cerita Histori ya. Sama Malabar. Kami orang Malabar. Ini orang Aceh. Kami orang Malabar. Malabadi. Di dunia semua orang panggil Malabadi. Di budaya atau lain semua yang mirip sama dengan Aceh. Iya. Habis aku mau belajar histori di Aceh. Aku bertanya sini. Habis jumpa di Masjid Raya. Tanya kasih nama, dia minta langsung kembali ke rumah, datang ke rumah. Minta juga tua ibu dan dia abang ipar Heru. Jadi begitu jumpa sama orang tua dia bilang dia ada niat serius gitu. Terus dia janji setelah 6 bulan dia kembali ke kampungnya, dia balik lagi kemari. Oh, abang kampungnya di Bali ya? Enggak. India. Oh, India. Kebetulan kemarin tuh kerja di Qatar. Gitu. Baik pemirsa, berarti singkat cerita istilah Bang Somad sama Kak Emi ini tidak ada istilah pacaran pemirsa. Berarti langsung to the point ingin mencari salah satu sosok perempuan yang mendampinginya dari Serambi Mekah. Rupanya baik juga, indah juga cerita nih pemirsa. Kalau nanti kita berbicara lebih jauh, pernikahan beliau di mana ini ceritanya, hingga apa bisnis kuliner ini dalam perjalanan setelah pernikahan beliau bangun, atau memang dari dulunya sebelum pernikahan Abang Somad ini sudah membuat sebuah bisnis kuliner istilahnya. Baik Kak, berarti membangun bisnis kuliner Indian ini apa setelah pernikahan atau memang sebelum Bang Somad menikah dengan Kak Emi sudah lebih dulu adanya bisnis ini, bisnis kuliner? Kalau untuk bisnis kuliner sendiri, kalau di sini bukanya setelah nikah sama saya. Tapi kalau untuk bisnis sebelumnya emang beliau berbisnis kuliner gitu. Bisnis kuliner? Di Dubai, di Qatar, Oman. Itu semua family keluarga. Kami juga yang asli Malabar itu asli sama Serambi Makkah. Di sini Serambi Makkah, di sana Serambi Makkah. Persis. Sama ya.
karena di sana kitab semua di sini juga belajar. Berarti betul-betul ada historisnya nih ya. Semua histori yang sama. Orang aku minta orang lihat yang ustaz-ustaz yang belum mau datang ke Malabar nanti belajar di siapa orang besar orang tahu, Malabari tahu, Zainuddin Ma'abadi, semua orang ulama tahu. Oh ya. Karena kami juga sarang di Makkah. Sambil Mekah. Sarang di Makkah. Sekan Makkah. Maksudnya sama seperti Sama. di Aceh gitu. Enggak, nama juga Sekan Makkah di Malabari. Oh. Jadi kenapa hingga membangun bisnis di Aceh? Kenapa tidak kembali lagi ke tempat dulunya yang dibuka di Qatar? Aku di 15 tahun di Qatar, Dubai. 15 tahun ya. Kalau untuk Karena penuh. Iya. kalau untuk bisnis mereka masih ya di Dubai masih buka. Oh, masih. Itu ada abangnya, di Qatar juga ada abang iparnya. Nah, kita di sini kayak gini ceritanya. Tapi di bisnis ini orang aku sama aku kampung sama atau sama Malabar kami nggak ada banyak masalah atau lain, orang bicara enak, yang lain budaya enak. Berarti artinya suasana kampung di sana dengan di Aceh ini sama. Sama. Begitu dengan istilah adat ataupun Yang sedikit yang beda bahasa. bahasa. Aku bahasa Malayalam sama bahasa Aceh. Bahasa Malayalam bangga bisa. Bahasa Aceh aku juga bisa. Oh ya. Karena bahasa Aceh ini kan bahasa daerah, Ya. sedangkan Sama. bahasa nasional kita kan tetap bahasa Indonesia, ya kan? Apa namanya? Di Qatar bisnis dari abang juga atau keluarga? Keluarga ya. Abang ipar, abang. keponakan. Itu satu bos satu orang. Di Qatar satu orang, di Dubai abang satu orang, di lain di Abu Dhabi abang juga. Baik, ini kita kembali ke masalah bisnis kita tadi, Bang. Di tempat kafe di sini juga di Pango, berapa pekerjaannya? Di sana sekarang 5 orang. 5 orang ya. Itu orang India berarti ya? Ya, orang kita. Orang kita ya? Orang kita. Oh, kita. Dia cuma aku sendiri. Oh ya. Berarti ada mentornya cuma dari India istilahnya ya? Karena sekarang nggak bisa corona. Corona. Orang mau insya Allah habis Januari atau Maret. Habis Maret. Januari kasih dia tandur roti, tandur chicken. Banyak orang minta karena semua pergi ke Malaysia. Malaysia semua makanan ada, tapi di Aceh nggak ada. Insya Allah kami mau di rencana habis Maret, habis corona. Habis corona ya? Covid. Berarti di awal perbincangan kita tadi, Bang Somad dan Kak Emi sempat menyinggung bahwa ada berencana ingin membuka cabang-cabang di seluruh Aceh. Apakah ini sudah terjun-terjun ke daerah-daerah atau memang baru wacana kita dari Aceh? Kami cek di mana ya, mungkin di Merdu sama Kasindia, Kas Malabar, Ya. di Sigli yang Samalangga. Jadi di mana cek nanti insya Allah di sana. Mungkin di sana orang lebih enak teh, kami buat teh dan manisan. Atau orang suka kebab, buat kebab sama seperti itu. Itu juga pertama cek di mana yang bagus, mungkin di Tempat. tempat yang bagus. Bisa insya Allah. Berarti ke Merdu PD Jaya sama Sigli PD itu sudah dicek Udah lokasinya ya? dicek. Sudah dicek ya? Dari makanannya ada kesamaan gitu. Ada kesamaan ya? Di Langsa juga, Langsa dan Longco Awe, Birun ya? itu insya Allah karena mungkin habis Maret semua siap. Setelah corona Istilahnya ya? kok sekarang kita bisa buat sekarang, apalagi kalau dalam misalnya kan kita nih pengen nih ke depannya nih menu kita yang ada di menu itu ada semua, cuma sekarang kan kendalanya karena pengiriman nggak ada semenjak lockdown. Pengiriman barang nggak ada. Nah jadi insya Allah mungkin setelah corona selesai habis gitu bakal kita perbanyak lagi menu kita tuh, kita readykan semua. Punya barang nggak ada di sini. Karena kita barang yang emang ada di sini. Cuma kalau emang ada kita pengiriman. Berarti secara
nama sudah mendunia istilahnya yang punya, karena sudah ada di Qatar dan di negara-negara lain yang dibuka oleh keluarga Bang Somad. Iya. Tapi di Aceh sendiri bagaimana nih secara promosi ini, apakah sudah diketahui oleh masyarakat banyak ini bagaimana nih? Secara promosi apakah ada dilakukan kuliner, misalkan ada promosi-promosi di media atau di radio? Kalau untuk promosi sendiri kita pengen cuma dari Instagram atau Dari Facebook Instagram aja. ya. Pertama promosi di sama Aceh Image.com. Pertama ada Aceh Image. Mungkin second day. Iya. Hari 2 Metro TV. Teku dan Serambi Teku dan Aceh Image datang di sana. Berarti Promosi. Aceh Image.com termasuk orang yang pertama Iya. yang mempromosi ya. Mungkin kami buka Agustus 4, Agustus 5. Agustus 5 kemarin di promosi sendiri. Karena Agustus 5 aku nggak bisa bahasa sama. Belum bisa berbahasa Belum bisa. gitu Masa Indonesia. mungkin udah 6 bulan atau 7 bulan sedikit belajar. Dulu nggak tahu. Habis dia aku nggak ngerti apa. Jadi dia sendiri promosikan. Habis banyak orang datang, banyak orang di sana datang untuk makanan India. Habis alhamdulillah di Aceh, di Banda Aceh semua orang tahu di Kopios. Baik pemirsa, artinya bisnis ini pertama dipromosi oleh tim kita rupanya oleh AcehImage.com, dan ownernya juga sendiri mengakui bahwa AcehImage.com orang yang mengambil andil dalam promosi kuliner di tengah pandemi ya. Dan pemirsa, kita akan menanyakan tip-tip bagi pemuda ini. Kita selain berbisnis, kita juga beredukasi, kata owner tadi, owner KMI, kita juga mengedukasi pemuda-pemuda di Aceh ataupun di luar Aceh untuk terjun dalam dunia bisnis. Apa sih tipnya untuk pemuda-pemuda supaya mau terjun dalam dunia bisnis ini? Jangan takut rugi atau apa, banyak kali hitung-hitungan istilahnya. Jadi kita tanyakan langsung sama owner yang sudah mendirikan bisnis, owner Idian ini, dan juga sudah mendunia di berbagai negara. Bang Somad dan Kak Emi, kira-kira apa yang bisa kita sampaikan kepada kaula muda ataupun istilah sekarang kaum milenial untuk mau terjun dalam dunia bisnis? Apalagi Kak Emi sendiri mungkin mengerti betul terhadap negeri kita ini yang jangan tergantung lagi pada pekerja di ASN atau apa, itu kan sudah tidak ada kuota, istilahnya sudah rendah penerimaannya. Makanya kita meminta pemuda-pemuda ini untuk terjun ke dunia bisnis. Salah satunya misal bisnis kuliner. Mungkin apa tip yang bisa disampaikan kepada para pemuda? Kalau tipsnya ya pertama yang pastinya jangan takut ya untuk rugi. Karena yang namanya kita membangun suatu usaha itu pasti ada untung ruginya. Tapi kita jangan takut. Terus satu lagi tekuni. 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 Apa sih misalnya yang kita, seperti saya misalnya nih, saya pengen sih di bidang kuliner, jadi saya harus tekuni itu, gitu. Kalau emang saya suka, saya tekuni, lebih itu lagi ya, kayaknya lebih. Artinya kita harus lebih istiqomah kalau bahasa itu ya. Ya lebih disenangi, disukai lah gitu dengan pekerjaan yang mau kita lakukan, gitu. Orang itu kerja asli niat yang bagus. Ya. Kami untuk apa restoran bukan cuma untung, enggak. Orang mau sehat, orang makan, habis makan alhamdulillah itu barakah. Kami yang di sana juga semua makanan enggak ada masako, ajinomoto, atau lain enggak pakai. Seperti alami kita. Insyaallah. Air juga kami cek, air juga enggak pakai yang enggak kotor. Semua yang bersih, semua yang kami yang niat, yang masak niat yang bagus, orang makanan juga enak, atau sakit perut nanti masih nggak tadi. Baik pemirsa, berarti kepada kaum milenial, berarti bisa kita simpulkan dari owner Indian Coffee House ini bahwa dalam membangun sebuah bisnis harus tekun dan menekuni, dan terlebih harus mencintai pekerjaan yang Anda kerjakan itu. Jangan tidak menekuni, artinya kita harus fokus dengan satu pekerjaan supaya kita sukses di bidang tersebut. Sekian pembicaraan kami dalam acara PTM hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.